Pemberontakan pada masa Persatuan dan Kesatuan Republik Indonesia Serikat. Pemberontakan Angkatan Perang atau Radil atau AMPRA. Terjadi peperangan dengan menembak TNI yang dijumpai di jalan oleh pasukan AMPRA di Bandung pada tahun 23 Januari tahun 1950. Pemberontakan Andi Aziz pada 5 April 1950 di Makassar, adanya pasukan APRIS TNI Sulawesi Selatan. Kemudian pemberontakan Republik Maluku Selatan RMS merupakan gerakan Republik Maluku. Jadi inilah semua pemberontakan yang terjadi pada saat RIS atau Republik Indonesia Serikat. Jadi penjelasan tersebut ada beberapa pemberontakan tadi, itu kasus-kasus yang terdapat adalah masalah dari tentang pemberontakan yang ada. Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa demokrasi liberal 17 Agustus tahun 1950 sampai 5 Juli tahun 1955. Jadi Undang-Undang 1950 sebagai konstitusi. Setelah bubarnya RIS, Indonesia menggunakan Undang-Undang 1950 sebagai konstitusi. Hal ini dapat ditemukan beberapa di dalam undang-undang ini, yaitu di ayat 1 dan 2. Presiden dan wakil presiden tidak dapat diganggu-gugat. Menteri-menteri bertanggung jawab atas seluruh kebijaksanaan pemerintah. Jadi itu pada Persatuan Kesatuan Bangsa pada masa demokrasi liberal. Dan ada beberapa hal-hal yang harus diingat. Yang pertama adalah tentang presiden dan menteri-menteri yang ada di dalamnya. Itu penjelasan tentang Persatuan dan Kesatuan pada masa demokrasi. Pasal 83 ayat 1 dan 2, yaitu tahun 1950, yaitu ada beberapa isinya, yaitu tentang presiden, menteri-menteri, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Pengawas Keuangan. Jadi itulah yang ada di dalam pada pasal 83 ayat 1 sampai 2. Jadi penjelasannya dimulai dari kepala negara dibantu oleh menteri-menteri dan menyampaikan kaki tangan dari menyampaikan pendapat kepada pemerintah, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat. Baru pemeriksaan tentang keuangan Dewan Pengawas Keuangan. Jadi itu penjelasan pada pasal 83 ayat 1 sampai dengan 2. Penjelasannya seperti itu, yaitu tentang kepala negara dan dibantu oleh dengan menteri-menteri lainnya. Hal-hal negatif dan sistem parlementer. Kebijakan pemerintah jangka panjang pada yang tidak dapat terlaksana karena rata-rata meningkatnya ketegangan sosial masyarakat akibat masa kegiatan kampanye pemilu, dan kebijakan beberapa perdana menteri cenderung menguntungkan partainya sendiri. Itu hal-hal negatif pada sistem parlementer yang ada pada era demokrasi. Jadi yang terdapat pada hal ini yaitu ada beberapa kebijakan dan ada beberapa yang menjadi meningkatkan ketegangan sosial, dan kebijakan beberapa perdana menteri yang menguntungkan partainya sendiri. Itu penjelasan pada hal-hal negatif dan sistem parlementer. Jadi pembahasannya yaitu tentang kebijakan dan meningkat kebijakan lainnya. Penjelasan pada hal-hal itu yang membuat tentang bagaimana tentang jangka panjang.